Bapak, ibu-ibu yang rahimakumullah, yang menjadi landasan pengajian kita pada maghrib ini surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini Bapak Ibu menegaskan kepada kita, hendaklah kamu khawatir, ada cemas. Kecemasan itu berkaitan adalah meninggalkan generasi yang lemah. Itu Pak. Generasi yang lemah. Jadi generasi menjadi kekhawatiran meninggalkan generasi yang lemah. Tentu yang lemah pertama di sini adalah lemah iman dan agama. Yang kedua adalah berkaitan lemahnya ekonomi. Apa alasannya bahwa para nabi-nabi itu sangat peduli Pak dengan keluarga. Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh Pak peduli betul dengan keluarganya. Sampai Allah ingatkan kepada Nabi, qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Karena sewaktu Nabi Nuh memanggil anaknya bergabung dengan sampan besarnya, anaknya tetap mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minan ma. Saya akan cari bukit yang paling tinggi wahai ayah. Sampai Allah ingatkan Nabi Nuh, qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, itu bukan keluarga kamu lagi. Baru Pak Nabi Nuh Pak berhenti mengimbau, mengajak anaknya. Contoh yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Bahkan doa Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Doanya Pak, ya Allah, jadikanlah aku ini contoh. Kenapa contoh yang pertama itu Pak? Salat. Itu pertama Pak. Jadikanlah aku ini ya Allah muqimas shalah, orang yang menampakkan, menghadirkan, mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Perhatian betul dengan anak dan keluarga. Itu contoh kedua Pak Ibu. Contoh yang ketiga, Nabi Ya'qub alaihissalam. Kita ingat idh hadara Ya'qub al-maut. Sewaktu Nabi Ya'qub sudah dekat menghadapi kematian di hari tuanya. Pertanyaannya apa Pak? Bukan apa yang mereka makan, apa yang kamu sembah nanti kalau ayah sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaannya Pak Ibu, kenapa para nabi-nabi salafus soleh seperti kisahnya Luqman peduli betul dengan anak. Ya bunayya aqimis shalah. Pesannya Pak luar biasa. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anak ayah, salat. Kan? Pertanyaannya, kenapa mereka peduli Pak dengan keluarga? Itu pertama Pak. Jadi kita akan bahas Pak, kenapa peduli dengan keluarga dan apa faktor penopang keluarga Pak. Yang pertama, kenapa peduli dengan keluarga? Alasan yang pertama adalah bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kamu tuh kan pemimpin. Dan kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya giliran kan
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh anak kamu salat, sabar, 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 kata Allah. Itu pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Alasan pertama bahwa kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa agama kita menunjukkan peduli dengan keluarga? Alasan yang kedua adalah bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Orang yang hebat itu orang yang hebat bersama keluarganya, Pak Ibu. Dia bukan hebat di luar, Pak. Orang itu dikatakan sukses kalau sukses bersama keluarga nomor satu. Jadi khairukum, orang yang hebat itu bukan hebat di luar, tapi hebat bersama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, saya kata Nabi orang yang paling baik dengan keluarga saya. Jadi ternyata Pak Ibu, apakah kita ini sudah berhasil atau belum berhasil? Maka jawabannya adalah apakah kita sudah berhasil bersama keluarga. Itu ukurannya, Pak. Itu ukurannya. Ukuran itu keluarga. Sukses itu ada keluarga. Jadi kita hebat bersama keluarga. Sukses bersama keluarga. Luar biasa bersama keluarga. Jadi Bapak Ibu, ini alasannya bahwa kenapa kita peduli dengan keluarga. Yang pertama adalah bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peduli keluarga. Yang kedua, ternyata orang yang hebat itu bukan hebat di luar, tapi kata Rasulullah, orang yang hebat itu hebat bersama keluarganya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu adalah bagaimana membangun masa depan keluarga yang baik selain keimanan? Ternyata yang sangat penting juga adalah masalah ekonomi, Pak. Ekonomi. Jadi ekonomi itu, Pak, penting dalam keluarga. Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika dikisahkan, saya didatangi oleh Rasulullah karena saya sakit. Jadi beliau sakit, Nabi datang membesuk. Dan kemudian kata Sa'ad bin Waqqas, ya Rasulullah, saya ini ada yang mewarisi harta saya, ada 1 orang anak perempuan saya. Pertanyaan saya, ya Rasulullah, boleh nggak saya sedekahkan 2/3 harta saya sedekahkan, berarti 1/3 menjadi harta warisan. Jawaban Nabi, tidak boleh. Tidak boleh. Oke ya Rasul, kalau separuh bagaimana Rasulullah? Separuh harta warisan, separuh lagi untuk disedekahkan. Jawaban Nabi juga tidak boleh. Nah, tidak boleh, Ibu. Kemudian yang ketiga, bagaimana 1/3 saya sedekahkan Rasulullah? 1/3 saya sedekahkan, 2/3 menjadi harta warisan. Kata Rasulullah, itu pun sudah banyak dan maksimal. Apa lanjutan hadis Rasulullah? Innaka intadharta warathataka awniya khairun min an yatakaffafuna 'alan nas. Wahai Sa'ad, kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan berpunya, keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam kondisi meminta-minta. Apa yang dipahami Pak Ibu? Apa kaitannya ayat wal yahshal ladina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim dengan kaitan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi ternyata Pak Ibu, untuk menopang keluarga, penunjang keluarga itu adalah memberlakukan sistem warisan dalam masalah harta. Bisa Bapak Ibu? Bisa dipahami Ibu? Jadi kan khawatirlah kamu meninggalkan keluarga yang lemah. Apa solusinya? Ayat 10-nya Pak adalah Allah ingatkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, memakan harta anak yatim. Ayat 11-nya adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Yusim itu Allah mewajibkan kepada kamu, yaitu apa yang disebut dengan sistem harta warisan. Jadi Pak wajib. Bahkan yang menariknya Pak, di penghujung ayat 11 Allah katakan faridatan minallah, bahwa hukum harta, sistem harta warisan itu bukan opsi Pak, bukan pilihan, tapi adalah faridah, kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Pak Ibu, kenapa mesti warisan dijalankan Pak Ibu? Kenapa Pak? Kenapa sistem warisan ini mesti dijalankan? Alasan yang pertama adalah, minimal ada dua Pak. Alasan yang pertama adalah dengan diberlakukan sistem warisan itu menjadi jelas siapa pemilik harta tersebut. Bisa Ibu ya? Siapa yang menjadi pemilik? Artinya Pak, kalau harta itu tidak dibagikan, berarti belum jelas status kepemilikan. Itu yang kami Ibu tahu. Pak, saya tanya Pak Ibu, kalau status harta kepemilikannya belum jelas, kira-kira bagaimana kita mengambil sesuatu yang belum pasti milik kita? Kayak itu Pak. Bagaimana kita mengambil Pak? Apakah ini milik saya? Seberapa belum tahu. Nah makanya alasan yang pertama, kenapa sistem warisan itu menjadi sebuah keharusan, bukan opsi, bukan pilihan. Alasan yang pertama adalah berkaitan dengan kepemilikan, dengan status kepemilikan. Jadi kadang-kadang udahlah, nggak usah dibagi harta nih, kita bersama saja untuk apa? Untuk mengelola, untuk menikmati. Nah, yang dikhawatir Pak itu tadi. Ini kan karena berbeda. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Karena satu orang laki-laki mendapat 2 kali jatah perempuan. Jadi Pak Ibu umpamanya kalau anak perempuan 2 orang, anak laki-laki 2 orang, dibagi berapa harta Pak Ibu? Hah? Enggak, 2 laki-laki berarti 4. 2 perempuan berarti 6. Berarti dibagi 6. Dibagi 6 Pak. Karena 2 laki-laki itu 2 kali berarti 2 menjadi 4. Ya kan? 4. Berarti 2 perempuan, berarti jumlahnya harta dibagi menjadi 6. Kan jelas Pak Ibu. Itu contoh-contoh. Nah pertanyaan yang pertama, kenapa? Karena jelas kepemilikannya. Gini Pak, kalau jelas kepemilikannya, harta tersebut bisa kita jual, bisa kita hibahkan, bisa kita sedekahkan. Kayak itu Pak Ibu. Tapi kalau status kepemilikan belum jelas, pertanyaan Pak, bagaimana kita bisa menjual? Bagaimana kita bisa menghibahkan? Bagaimana kita bisa mensedekahkan? Sementara statusnya belum jelas. Nah itu Pak alasan yang pertama, bahwa Islam bukan menganjurkan Pak, memerintahkan
untuk menjawab kekhawatiran meninggalkan keluarga, meninggalkan generasi anak keturunan, maka jawaban yang pertama adalah berlakukan sistem harta warisan. Nah, itu Pak. Sistem warisan itu pertama Pak. Alasan yang kedua yang dikhawatirkan adalah kalau sistem harta warisan ini tidak diberlakukan, ada kekhawatiran kedua Pak Ibu. Kekhawatiran kedua adalah jangan-jangan nanti kita memakan harta anak yatim. Saya contohkan Pak, saya contoh Ibu, contohkan ini. Pamannya dalam satu keluarga ada 4 orang anak. Katakanlah istri sudah meninggal, ayah meninggal, maka ahli waris ada 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Harta belum dibagi lagi nih, belum dibagi ini. Udahlah sama-sama kita umpamanya. Kemudian dalam perjalanan waktu, salah seorang dari keluarga ada yang meninggal dunia. Berarti berapa tinggal Pak? 3. Kan 3 lagi? Nah, udah ada 3. Yang dia khawatirkan nanti, jangan-jangan nanti harta yang tinggal ini yang menikmati hanya bertiga. Apa yang terjadi? Batin terjadi apa? Berarti tanpa disadari atau disadari bahwa kita memakan harta anak yatim. Nah, bisa Bapak Ibu, kami itu Pak, ya kan? Kami seperti itu Pak Ibu. Artinya awak bertiga tinggalnya. Udahlah kita bagi 3 aja lah katanya. Nah, sementara di situ ada adiknya atau anak kakaknya. Dan itu hak mereka. Nah, kalau makanya apa ayat 10-nya itu Allahu Akbar Pak. Ayat 10-nya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Dengan cara zalim. Itu Pak khawatiran yang kedua. Jadi Pak itu dikhawatirkan. Contoh Pak. Umpamanya, udahlah, pas orang tua meninggal ada harta Pak, ada harta. Tidak dibagi. Mungkin level pertama ada masalah Pak. Oke Pak ya, sama-sama. Pas masuk level kedua, apa Ibu? Sudah meninggal nih. Jangan yang tinggal satu orang. Dan rumah utama ini katakanlah dihuni oleh umpama Pak, kakak nomor 1. Kakak 1 meninggal dunia dihuni oleh anak dan keturunannya. Sementara harta belum bagi. Nah, apa yang dikhawatirkan Ibu? Yang dikhawatirkan adalah tentu anak yang ditinggalkan oleh ibu dari ibu tadi ini merasa sudah menjadi milik, betul kan? Ini milik orang tua saya ini. Apa alasannya Pak? Sudah direhab, sudah diperbaiki, sudah menelan uang yang. Nah, sementara status secara agamanya ini harta warisan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita renungkan. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Maka bagaimana jawaban Al-Quran? Berlakukan sistem warisan. Sama Pak dengan kisah tadi Sa'ad bin Waqqas. Wahai Sa'ad, jauh lebih mulia kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu tinggalkan anakmu meminta-minta. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, 2 alasan minimal Pak Ibu kenapa sistem warisan ini mesti diberlakukan. Yang pertama, kepemilikan. Kalau kepemilikannya sudah jelas, maka ada wewenang Pak. Kalau bahasa fikihnya ada tasarruf. Dia punya wewenang untuk mengelola harta tersebut. Tapi kalau statusnya belum jelas, maka tidak ada wewenang tasarruf, tidak ada wewenang untuk mengelola harta tersebut. Karena belum jelas berapa miliknya, mana milik saya ini, seberapa milik saya ini. Nah,
ini Bapak Ibu rahimakumullah, makanya Allahu Akbar, Islam punya sistem yang bagus Pak. Yaitu namanya sistem kewarisan. Dan itu lengkap ayatnya Pak. Ada mendapat seperdua, separuh, ada mendapat seperlapan, ada mendapat seperenam. Saya contoh ya, mungkin ada yang mengatakan, ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini kan di kampung saya, di kampung kita lebih banyak yang bekerja perempuan ketimbang laki-laki. Bapak Ibu, perlu kita pahami kenapa anak laki-laki 2 kali bagian dari perempuan? Jawabannya jelas Pak, karena anak laki-laki itu Pak 2 tanggungannya. Yang pertama tanggungan ibunya, orang tuanya. Yang kedua tanggungan terhadap anak dan istri, kan jelas Pak. Dalam kaidah agama artinya kalau beban berat tentu fasilitas lebih banyak, seperti itu kan, lebih banyak Pak. Ibarat Pak, kalau beban barek sengulung harus tabah. Itu gitu kan? Harus tabah Pak Ibu, seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah di ayat ini Pak Ibu, sewaktu seorang laki-laki dia sebagai ayah dan nanti ada ibu istrinya, walikulli wahidun minhum sudus, ayah dan ibu sama-sama mendapat 1/6. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa menjadi perhatian kita bagaimana memberlakukan sistem warisan ini sehingga jelas kepemilikan dari harta tersebut. Yang kedua, kita khawatir nanti jangan sampai nanti memakan harta anak yatim. Karena kan khawatir gini, rumah tadi Pak ada kasus, rumah sudah bagus, semuanya bagus, meninggal Pak. Kemudian rumah ini ditinggalkan untuk anak dari, sementara secara kepemilikan ini bukan milik sempurna, tapi milik harta warisan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan solusi yang Allah berikan kepada umat, kepada hambanya, berlakukanlah sistem harta warisan. Nah, yang kedua Pak Ibu adalah solusi yang kedua untuk menjawab kekhawatiran wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Maka solusi yang kedua adalah apa yang disebut dengan namanya wakaf keluarga. Wakaf keluarga. Mungkin kita bertanya Pak Ibu, apa bedanya wakaf dengan sedekah? Beda wakaf sedekah Pak. Jadi suatu ketika Umar radhiyallahu anhu, dia datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya memiliki kebun di Khaybar. Kebun itu sangat istimewa sekali ya Rasul. Hebat Pak, bagus. Karena Khaybar itu adalah tempatnya dingin, sejuk, air mengalir. Kata Umar, ya Rasulullah, tolong berikan arahan, tuntunan kepada saya. Apa sikap saya yang bagus terhadap harta kebun saya ini? Nah, itu pertanyaan Umar Pak. Apa tuntunan Rasulullah terhadap kebun yang saya miliki ini? Maka jawaban Rasulullah adalah, wahai Umar, kamu kamu jaga kebun kamu tersebut, dan hasil kebun tersebut kamu sedekahkan. Nah, itu beda Ustaz. Jadi kalau sedekah, kita kasih sedekah 100.000, iyalah terserahlah, habis 100.000. Tapi sewaktu diwakafkan, maka sekali lagi kata Rasulullah, kebunnya dijaga, hasil atau manfaat dari kebun itu yang kita sedekah. Itu nama wakaf Ustaz. Jadi yang kita wakaf, yang kita sedekah yang mana Pak Ibu? Yang mana kita sedekahkan?
hasilnya, bukan kebunnya. Nah, itu namanya wakaf. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam in qata 'amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyatin." Apa yang maksud dengan sedekah jariyah itu, Pak? Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Nah, itu wakaf, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa jariyah? Karena manfaatnya mengalir. Kenapa mengalir, Pak? Karena yang namanya benda itu dijaga, dipelihara. Karena dijaga dan dipelihara oleh nazirnya, maka hasilnya mengalir terus. Nah, ini disebut dengan, jadi salah satu tuntunan agama adalah wakaf. Nah, wakaf, Pak, wakaf. Dan wakaf ini, Pak Ibu, ada dua, Pak. Ada namanya wakaf untuk orang banyak. Kayak masjid, Pak ya, masjid, Pak. Padang perkuburan, sekolah, itu banyak. Tapi ada ulama mengatakan namanya wakaf keluarga. Wakaf keluarga. Jadi ini, Ibu, wakaf keluarga itu begini. Artinya, umpamanya kan 2/3 harta itu menjadi harta warisan. Berarti kan 1/3 boleh disedekah. Salah satu pengelolaan yang 1/3 ini adalah bisa dijadikan sebagai wakaf keluarga. Apa artinya, Pak? Kalau dia menjadi wakaf keluarga, kan ingat, Ibu, yang namanya wakaf itu seperti yang katakan oleh Nabi, tidak boleh dijual. Pak. Tidak boleh dihibahkan. Yang ketiga, tidak boleh diwariskan, nggak boleh, Pak. Jadi yang wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Nah, artinya sewaktu satu keluarga mewakafkan, tentu yang produktif, Pak, yang produktif. Hasilnya wakaf artinya udah umpamanya, Pak, seseorang mempunyai ruko, Pak, 5 atau 3. Maka yang satu ini saya wakafkan untuk keluarga saya. Apa artinya? Yang satu ini tidak boleh menjadi harta warisan, oke. Tapi yang satu ini hasilnya untuk siapa, Ibu? Untuk keturunan, anak dan cucu dan cici-cicinya. Kan ada gini, Pak Ibu. Dulu kakek saya orang kaya. Kami keturunan orang kaya. Tapi kondisi hari ini tidak seperti yang menguntungkan. Betul kan? Nah, makanya solusi agama adalah bahwa ada yang disedekahkan. Nah, sedekah yang bagus itu adalah wakaf. Makanya disebut dengan wakaf keluarga. Nah, itu wakaf keluarga. Jadi sewaktu ada satu ruko yang dijadikan wakaf keluarga, maka rumah ruko tersebut tidak boleh dijual oleh siapapun, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh menjadi harta warisan. Kelolalah terus, kelola. Bisa dikelola oleh keluarga atau dikelola oleh profesional. Tapi hasilnya siapa menikmati, Pak Ibu? Hasilnya yang menikmati adalah keluarga-keluarganya, anak dan cucunya. Nah, ini menjawab pertanyaan bahwa khawatirlah kamu meninggalkan keluarga yang tidak berkualitas. Selain kualitas agama adalah kualitas ekonomi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita lihat yang pertama memberlakukan sistem warisan. Jadi sesungguhnya ini perlu kita jelaskan kepada keluarga. Jangan sampai nanti ada harta orang tua tapi tidak dibagikan menurut tuntunan agama. Kalau dibagikan, Pak Ibu, ini milik si A. Kemudian si A berjual, saudara, ini saya sedekah, gak ada masalah, Pak. Tapi jelas status kepemilikannya. Yang kedua, ada sedekah yang luar biasa, namanya adalah wakaf. Nah, itu, Pak, namanya adalah wakaf.
Jadi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Artinya sedekah jariyah itu Pak Ibu melebihi umur kita. Pak Ibu ingat hari ini kita lihat di Madinah itu ada namanya Hotel Utsman bin Affan. Bayangkan Pak Utsman bin Affan yang sudah wafat 1500 tahun yang silam itu membangun hotel di kota Madinah. Dari mana tuh Pak? Dari kekayaan Umar yang diwakafkan. Nah, hasil wakaf itulah yang bisa membangun hotel tersebut. Karena gini Pak Ibu, kalau namanya sedekah biasa itu tidak mesti dikelola Pak. Tapi kalau namanya wakaf ada yang mengelola. Nah, yang mengelola itu dalam bahasa fikihnya disebut dengan namanya nazir Pak. Apa itu nazir? Mereka yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf tersebut. Kenapa dikelola? Karena harta tidak boleh dijual, tidak boleh habis dan mendatangkan hasil produktif. Nah, hasil itulah yang disedekahkan kepada orang banyak kalau itu wakaf umum. Hasil itulah yang dibagikan kepada keluarga kalau itu namanya wakaf keluarga. Ini Pak Ibu rahimakumullah, kita diskusi beberapa menit ke depan bagaimana menjadi kekhawatiran kita sebagai orang tua selain menanamkan nilai-nilai agama kepada anak dan generasi kita, maka solusi yang kedua adalah bahwa meninggalkan keluarga yang baik ekonominya itu lebih baik daripada keluarga yang tidak ekonomi yang tidak bagus dan mampu.